Setiap muslimah yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dia adalah meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Rabb segala sesuatu. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, bahkan Allah yang mengatur semuanya. Kemudian juga meyakini dalam hati ketika seorang mengucapkan aku beriman kepada Allah. Ketika ditanya apakah kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya orang tadi memberikan semua ibadah, semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini pula bahwasanya Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna, yang terjauh dari segala kekurangan dengan kecacatan. Dan meyakini pula Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah, Asmaul Husna. Ketika sudah meyakini dalam hatinya, maka dia harus memegang terus keyakinan tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, mengamalkan dari konsekuensi dari semuanya itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan dari pengertian rukun iman kepada Allah tadi yang di atas ditentukan kita sebutkan baru saja, maka para ulama mereka membagi bahwasanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam 3 hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ifradullah bi af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah yang berhak. Beberapa perbuatan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti menciptakan, memiliki segalanya, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memberikan musibah, menimpakan musibah, memberikan jalan keluar, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim harus meyakini hal-hal yang berkaitan tentang kauniyah itu semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh meyakini bahwasanya segala penciptaan ini ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti keyakinan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa aset, beberapa hak penciptaan kepada wali-wali tertentu. Dan ini jelas ya, merupakan kebatilan. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga di dalam mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, seorang harus berusaha, harus meyakini bahwasanya semua perbuatan yang Allah lakukan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian yang kedua, dari pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Setiap amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang berupa perkataan maupun amalan, yang nampak maupun tidak nampak, maka itu disebut dengan ibadah. Setiap perkataan, kemudian amalan anggota badan, amalan hati, yang nampak maupun tidak nampak, selama Allah mencintainya, Allah meridhoinya, maka itu disebut dengan ibadah. Sehingga ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, tidak hanya itu. Ibadah itu banyak, nanti kita akan jelaskan. Ada ibadah yang berkaitan tentang perkataan seperti tasbih. Ada ibadah yang berkaitan tentang hati seperti rasa cinta kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Itu amalan hati. Kemudian ada juga amalan zahir, amalan lahiriah seperti salat, puasa, zakat. Ya, itu semuanya apa? Amalan lahiriah. Dan semua ibadah itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam perintah pertama dalam surat Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, ingat, manusia di sini tidak khusus untuk orang beriman saja, semua. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb kalian. Ar-Rabb, kata Syekh Utsaimin, mencakup 3 sifat terbesar, yaitu Al-Khaliq yang menciptakan, kemudian Al-Malik yang memiliki, yang ketiga Al-Mudabbir yang mengatur segalanya. Adapun sifat-sifat Allah yang lainnya, mereka semuanya kembali ke 3 tadi. 3 sifat inilah sifat terbesar Rabb, rububiyah. Lihatlah, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada wali fulan. Tidak boleh kita berikan kepada orang tertentu. Kita tidak boleh memberikan ibadah khusus untuk benda mati, tidak boleh. Allah mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah memberitahu, kenapa sih? Apa yang menjadikan hak terbesar Allah harus patut disembah saja tanpa disekutukan? Allah selanjutkan, alladzi khalaqakum, yang Allah itu menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian. Ketika Allah menciptakan kita, maka kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah, karena kita hamba sahaya, kita budak Allah Subhanahu wa taala. Harus menghambakan diri, harus menjadi seorang yang layaknya hamba, mengikuti tuannya. Perintah tuannya harus diamalkan. Tidak hanya Allah menciptakan kita, ikhwah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina min qablikum. Dan Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menciptakan orang tua kita, Allah yang menciptakan nenek moyang kita, Allah yang menciptakan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lainnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini apa? Bertakwa, menjadi orang yang bertakwa dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan semua peribadahan kepada Allah akan menjadikan seorang itu bertakwa, terhindar dari murka Allah, terhindar dari api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu, itulah yang berhak untuk diibadahi. Maka sungguh aneh sekali jalan pikiran sebagian orang yang mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang sudah menciptakan, Allah yang menciptakan semuanya. Bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan, tumbuhan Allah ciptakan, hujan Allah turunkan, semuanya Allah mudahkan. Tetapi orang tadi tidak lantas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah adalah memerintahkan untuk beriman atau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan kita untuk masuk Islam. Nah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam semua bentuk ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, dari pengertian tadi beriman kepada Allah, maka muncullah istilah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hanyalah Allah yang memiliki nama yang indah. Meyakini bahwasanya hanyalah sifat-sifat Allah yang memiliki kesempurnaan, tidak ada sama sekali kecacatan. Tidak ada sama sekali kekurangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwasanya semua sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya, syai'. Kalau kita belajar usul fikih, syai'un di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah jika datang dalam konteks manfi, maka dia umum segalanya. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Sami'ul Basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat.
Lihatlah. Dan juga Allah SWT ketika ditanya orang kafir, ya unsub lana rabbak, atau sif lana rabbak, beritahu nasab Tuhan wahai Muhammad. Apa kata Allah SWT? Allah perintahkan Nabi Muhammad mengatakan, qul, katakan wahai Nabi, huwallah ahad. Huwa. Di sini adalah dhamirul fasl. Ya, tidak ada i'rabnya dalam ilmu nahwu. Allah ahad. Allah itu adalah yang satu. Allah itu satu. Allah tidak ada duanya. Dalam segala hal, dalam segala sifat-sifat Allah, dalam juga nama-nama Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Allah As-Samad. As-Samad ada dua penafsiran dan semuanya benar menurut kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, As-Samad adalah yang bergantung semua hal. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, semut saja yang kecil itu bergantung kepada Allah. Mereka meminta agar Allah menurunkan hujan dari langit. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Baca dalam surah Al-Insyiqaq. Di sana Allah Subhanahu wa taala jelaskan betapa langit dan bumi semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Kemudian penafsiran yang kedua, ikhwat fillah zanallahu wa iyyakum, As-Samad adalah sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas, seorang ulama salaf dan sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas menjelaskan As-Samad diantaranya adalah yang memiliki sifat sempurna. Allahus Samad, Allah As-Samad, yaitu zat yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Allah lanjutkan, lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak beranak. Dan Allah SWT tidak dilahirkan. Allah SWT tidak membutuhkan seorang anak. Sebagaimana manusia mereka membutuhkan seorang anak yang mampu membantunya dalam pekerjaan, yang mampu membantunya ketika orang tersebut meninggal dunia akan diteruskan keturunannya. Tapi Allah SWT zat yang satu. Allah tidak membutuhkan anak. Dan Allah SWT tidak membutuhkan orang tua. Allah tidak memiliki ayah dan Allah tidak memiliki ibu. Allah itu tidak memiliki orang tua. Allah tidak dilahirkan. Allah itu al-awwal wal-akhir. Allah itu yang pertama dan Allah yang terakhir. Lihatlah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, tidak ada yang mendahului ya Allah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan Engkaulah ya Allah, Engkau adalah zat yang terakhir, enggak ada zat yang setelah Engkau ya Allah. Lihatlah keimanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah SAW meyakininya. Kemudian terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang pun. Kalau kita belajar ilmu ushul fikih, ahad di sini isim nakirah yang jatuh setelah kalimat manfi negatif, sehingga semua siapapun itu enggak ada yang menyamai